Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon ampun, beristighfar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita wahyu, menyelamatkan kita semuanya dari kegelapan kufur, kegelapan syirik, menuju cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kebenaran Al-Quran, menuju jalannya yang diridhoi. Salawat pula kepada keluarganya, para sahabat yang telah berjuang menegakkan dan mengajarkan Islam kepada kita semuanya. Amma ba'd, saudaraku pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di episode ke-8 ya, dari serial pelajaran praktis ilmu waris. Pada bagian ke-7 kita sudah menjelaskan siapa ahli waris itu ya. Apakah Anda sudah hafal? Sudah paham? Kalau belum, coba dicermati kembali. Siapakah ahli waris kita, agar kita bisa menghitung warisan ini dengan baik, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Al-Quran, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di benak kita semuanya setelah memahami ahli waris itu, kita akan berpikir banyak sekali ya ahli waris itu ya. Ayah, ibu, ada kakek, kakek dari ayah, nenek dari ibu, nenek dari ayah, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, cucu-cucu dari anak laki-laki, saudara kandung laki, saudara kandung perempuan, saudara seayah laki, saudara seayah perempuan, saudara seibu laki dan perempuan, kemudian ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ponakan laki-laki dari saudara seayah laki-laki, kemudian paman, saudara ayah kandung, saudara ayah seayah, kemudian anak laki-laki mereka. Ini ahli waris semua. Selain dari ini bukan ahli waris. Banyak banget ahli waris. Apakah semua ahli waris ini dapat uang? Gampangannya begitu. Ya, pertanyaannya apa? Apakah semua ahli waris dapat warisan? Dapat warisan? Nah, ini pertanyaan menarik ini, pemirsa, saudaraku sekalian. Apa semuanya itu segelondong semua dapat warisan semuanya? Wah, kalau duitnya miliaran, mungkin puluhan miliar, ratusan miliar, cakep dapatnya. Kalau duitnya dikit, udah warisannya kecil, dibagi orang se-RT begitu, ibaratnya ya dapatnya cukup buat beli pulsa handphone aja. Apakah seperti ini? Nah, perhatikan kaedah berikut ini ya. Ini istilah saya ya, ini istilah saya
saya ingin memberikan kemudahan kepada pemirsa sekalian. Ya. Ada yang disebut dengan ahli waris permanen. Ahli waris permanen. Maksudnya apa? Pasti dapat warisan. Pasti dapat warisan. Nah, nih, emang ada? Ada. Ini pasti dapat warisan nih. Pasti dapat duit nih. Siapa mereka? Pertama, ayah. Jadi yang dimaksud ayah ini kan orang tuanya ya, bukan suami. Jadi kalau suami kita bahasakan suami, kalau ayah kita bahasakan ayah. Nah, ini ayah. Kedua, ibu. Ya. Tiga, suami. Nah, ini baru. Atau istri. Karena kan yang meninggal salah satunya. Oke. 4, anak laki. Anak lakinya yang meninggal, pewaris. 5, anak perempuan. Nah, inilah ahli waris permanen, alias pasti dapat warisan. Ya, pahami ini. Ayah, kemudian ibu, ayahnya yang meninggal, ibunya yang meninggal kalau masih hidup. Kemudian yang ketiga, suami atau istri. Nanti kan tergantung siapa yang wafat di sini. Ya, salah satunya yang wafat. Kemudian anak laki-laki yang meninggal, kemudian anak perempuan yang meninggal. Nah, ini ahli waris permanen sudah. Artinya mesti dapat. Tapi pertanyaan dapat berapa? Ya, nanti dulu. Ya, nanti dulu kalau mau bicara dapat berapa. Kita bicara ahli waris yang pasti dapat. Ini mereka ini yang dapat. Loh, yang lain yang banyak tadi kemana perginya? Yang banyak itu kemana perginya? Itu kalau bahasa saya tergantung dengan gantungannya. Ya, tergantung kondisi nanti mereka. Selain ini, selain dari ini, selain yang tertulis di layar Anda, itu belum tentu, belum pasti mereka. Bisa dapat, bisa tidak. Ya, bisa dapat uang, bisa gigit jari, pulang deh. Oke, bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Nah, perhatikan di layar berikutnya ini. Nah, perhatikan ini. Dari 5 itu, ya, dari 5 ahli waris tadi, dari 5 ahli waris, 2 dari mereka sangat berpengaruh. Nih, maksud saya apa? Jadi al-gujunya ini. Siapa mereka? 1, ayah. 2, anak laki. Oke. Ayah sama anak laki. Oke. Dari tadi kita bicara tentang saudara. Nanti dulu. Saudara kan kita bilang di episode yang ke-7 ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Kemudian ada paman, saudara ayah. Ada paman kandung, ada paman seayah. Oke. Nih. Oke. Bagaimana dengan mereka ini? Nah, 2 ahli waris ini, perhatikan pemirsa, 2 ahli waris ini adalah ahli waris penentu. Ya, kalau saya bilang ini al-gujunya ini al-guju ini.
Ini bahasa saya ya. Ini al-gujunya, ini mereka ini ada al-guju. Maksudnya apa? Jika si A wafat, si A wafat, ya ini wafat nih, ini wafat. Ya. Lalu si A ini punya ayah, dia punya ayah. Ya, si A punya ayah. Kemudian dia juga punya saudara-saudara nih, dan dia juga punya paman. Ya. Nah, karena ayahnya masih hidup, maka semua ini selesai. Nah, inilah namanya ahli waris tapi gigit jari nggak dapat. Ya, ini namanya ahli waris tapi dia nggak dapat uang, nggak dapat warisan. Kok bisa, Ustadz? Ini kaidah yang para ulama sampaikan. Ya, saya menyederhanakan pembahasan ini. Kenapa demikian? Jumhur ulama, ya kebanyakan para jumhur ulama mengatakan ini masalahnya di sini, si ayah ini. Jadi ketika ayah ini ada, maka ayah ini menghalangi mereka. Sekarang enggak. Mungkin ada yang bilang, oh enggak, ayahnya sudah wafat. Ini ayahnya sudah wafat lebih dulu. Dia punya anak laki-laki. Jadi ini punya anak laki. Anak laki-laki punya, ayah sudah enggak ada. Satu, bayi umpama enggak ada masalah, yang penting kan punya anak laki-laki. Dia punya anak laki-laki. Maka tetap ini tidak dapat warisan. Ini tidak dapat warisan. Ya, selesailah. Nah, contoh kasus. Oke. Seorang suami wafat. Dia meninggalkan siapa? Meninggalkan istri. Satu. Dia punya anak lelaki. Punya anak perempuan. Si suami punya saudara kandung laki, punya saudara kandung perempuan. Mama, oh ayahnya sudah wafat duluan. Ya. Punya paman. Kalau kita sebut paman, ingat yang dimaksud paman siapa? Ya, benar, saudara ayah. Ya, punya paman, saudara ayah, pamannya masih ada. Oke, komplit nih. Apakah semua ini dapat warisan? Masya Allah, barakallahu fikum. Tidak semuanya. Siapa yang kena diskualifikasi, tersingkirkan? Barakallahu fik. Masya Allah. Yang tidak dapat warisan ini sama ini. Kenapa? Apa alasannya? Alasannya ini, al-gujunya. Ya. Begitulah ceritanya. Ya. Contoh lain, umpama, dia punya istri, kemudian punya anak perempuan saja. Dia nggak punya anak laki, punya anak perempuan. Ayah masih hidup, ibu masih hidup, saudara kandung laki, saudara kandung
perempuan, paman, saudara ayah. Silakan Anda tulis ahli waris yang lain sampai ke bawah, nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya, siapa yang dapat warisan dan siapa yang tidak? Ayo, coba Anda pemirsa kerjakan. Siapa yang dapat warisan dan siapa yang tidak? Ya, coba difikirkan dari penjelasan episode ke-7, episode hari ini. Coba Anda pikirkan, siapa yang dapat warisan dan siapa yang tidak? Siapa yang tersingkirkan dan apa sebab dia tersingkirkan? Terjawab? Sudah terjawab? Barakallahu fiik. Masya Allah. Saudara, ini istri permanen, anak perempuan permanen, ayah permanen, ibu permanen. Ini tergantung tadi. Adakah anak laki di sini? Oh, tak ada anak laki. Ada ayah? Oh, ada ini ayah. Nah, kalau ada ayah, maka pandangan yang rajih adalah ini tidak dapat, ini tak dapat, begitu pula ini. Jadi ini tidak dapat, ini enggak, ini. Sisanya mereka saja. Ya, faham kan? Jadi yang menentukan siapa dalam hal apakah semua dapat warisan atau tidak. Nah, jadi ada yang sifat permanen. Kita lihat umpama yang contoh yang pertama, yang di sebelah, istri ini permanen. Anak laki pasti permanen, anak perempuan permanen, saudara kandung laki ini tergantung, ya, yang ini semua tergantung yang bawahnya. Kita lihat, oh ada anak laki. Ketika ada anak laki berarti yang ini wassalam, selesai sudah, ya, tidak dapat warisan. Apa yang menjadi penghalang? Siapa yang menghalangi mereka? Yang menghalangi mereka adalah ini komandannya. Ya, ini yang menghalanginya. Begitu pula contoh yang di sebelah. Siapa yang menghalangi orang-orang ini untuk dapat warisan? Yang menghalanginya adalah siapa? Ini ayah. Ya, begitulah seterusnya. Ya. Begitulah seterusnya. Oke, mungkin Anda penasaran, ingin tanya, bagaimana jika contohnya begini, Ustadz? Istri, oke, yang meninggal suami dulu nggak ada masalah ya. Istri, kemudian dia hanya punya anak laki perempuan saja, ayah tidak ada, anak laki nggak punya, dia punya saudara kandung, ya, dia punya saudara kandung, dia punya paman di sini, ya, pamannya. Lalu siapa yang jadi ahli waris di sini? Kita cek. Istri, ya, ini ahli waris permanen. Anak perempuan ahli waris permanen. Saudara kandung laki sama perempuan umpamanya. Ya, ini laki sama perempuan umpamanya. Ini tiga ini tidak permanen. Adakah penghalangnya di sini? Anak laki atau ayah? Ternyata tidak ada. Berarti mereka dapat warisan. Ya. Loh, semuanya. Nah, nanti dulu. Saudara kandung sama paman. Ini tidak mungkin dua ini ngumpul jadi satu antara saudara kandung dengan paman. Kenapa? Karena dua-duanya berasal dari
Hawasyi. Nah, ingat Hawasyi yang di episode ke-7 ya, ini berasal dari Hawasyi. Terus bagaimana? Nggak mungkin dia dua-duanya bisa dapat, mesti ada yang terkalahkan ya. Siapa yang menang di sini ketika Hawasyinya ngumpul? Yang menang adalah siapa yang terdekat dengan ahli waris. Coba pikirkan pemirsa sekalian, si A yang wafat, ini yang wafat A, suami, ya, suami yang wafat. Siapa yang paling dekat kedudukannya dengan suami? Apakah saudara kandung atau paman yang paling dekat? Barakallahu fiik. Tentu yang paling dekat adalah saudara kandung. Ya, ini yang dekat. Dibanding paman, dia yang dekat. Ya, jadi yang dinilai di sini adalah kedekatan. Ya, tentu kaidah ini nanti ada pengecualian ya, ketika bicara dengan saudara seibu, nanti itu rinciannya. Jadi ini saudara kandung dengan paman. Tentu yang paling dekat dengan si mayit atau pewaris ini adalah saudara kandung. Ketika saudara kandung yang dekat, maka saudara kandung yang menang sehingga paman nyingkir. Nah, begitulah. Jadi yang dimilih di sini adalah terdekat, ya, terdekat. Nah, terdekat dengan siapa? Terdekat dengan si mayit, yaitu saudara kandung, sehingga ini selesai. Nah, berarti ini berlaku, kaidah ini seperti ini kapan? Ketika tidak ada ayah, kemudian tidak ada anak laki. Nah, paham? Ketika tidak ada ayah, tidak ada anak, maka mereka yang bagian saudara kandung tadi masuk ke dalam, karena al-gujunya tidak ada. Tapi kalau ada al-gujunya tadi, ayah atau anak laki-laki, maka habis semuanya. Nah, inilah pemirsa sekalian, kaidah memahami ahli waris. Dari sisi mana? Siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Ya, siapa yang dapat dan siapa yang tidak. Ada ahli waris permanen, ada yang tidak permanen. Yang permanen pasti adalah ayah, ibu, siapa lagi? Masya Allah, suami atau istri. Kemudian siapa lagi? Anak lelaki. Kemudian siapa lagi? Anak perempuan. Nah, dari 5 ini, siapa yang jadi al-guju, yang berpengaruh untuk menyingkirkan saudara-saudara dan menyingkirkan paman-paman tadi? Ayah sama anak laki-laki. Bukan dua-duanya loh ya, ingat, salah satunya. Salah satunya ada, maka dia yang menyingkirkan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita faham kaidah tentang ahli waris. Siapa yang jadi ahli waris dan siapa ahli waris permanen, siapa yang tidak, siapa yang paling kuat yang bisa menyingkirkan yang lain. Semoga bisa difahami dengan baik. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.